Kalau dari pengalamanku yang memang kalau aku perkirakan keuntungan itu bagus. Cuman karena memang aku masih belajar, jadi poin pentingnya keuntunganku itu ilmunya. Masya Allah. Nah, jadi kalau ngomongin rupiahnya kayaknya nggak sesuai karena kita belajar dengan capeknya kita itu kan kalau ngomongin rupiahnya. Kalau ngomong rupiahnya, tapi dengan kalau aku lihat secara yang penting aku nggak rugi. Yang penting nggak rugi. Yang penting nggak rugi, tapi untungnya aku dapat ilmunya. Ilmu dan pengalaman. Pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, dulur-dulurku semua. Nah, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Hari ini sesuai request, Mas, ke Mitra. Oke, ini tour ke kandang Mitra. Nah, ini Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam. Nah, ini kita di Natar, ini Mas Dedi. Nah, ini menarik kawan-kawan karena ini kita akan mengangkat yang Mas Dedi ini benar-benar dari nol, yang tadinya sebenarnya bukan jengkel, sebenarnya nggak seberapa ngereken, nggak seberapa suka sama ayam, terus sudah mulai guyur. Langsung saja kita tanyakan. Nah, Mas Dedi, ini kan singkat cerita tadi udah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya sampean nggak seberapa suka sama ayam. Kenapa kok tiba-tiba di ayam kampung? Ya, jadi awalnya itu nggak suka sama ayam. Kenapa? Karena pertama pasti bau, yang kedua ayam itu sejauh apa sih bisa dilempar, bisa dijual, karena ayam itu kan termasuk hewan semua orang punya gitu. Semua orang punya, pasti ya ngapain beli ayam, aku aja punya, ibaratnya gitu. Terlepas dari situ, singkat cerita sempet ke pasar waktu itu. Ke pasar itu di parkiran kok ada orang bawa ayam kampung, orangnya belum turun, ayamnya tuh udah habis, diambilin orang gitu. Berarti bawa ayam belum turun udah disamperin orang gitu. Dari situ mikir, ternyata laku juga ayam ini ya. Baru di situ cari-cari referensi, ternyata ketemu ya ada channel-channel peternak-peternak lain dan dipelajari semua. Yang kata sampean bilang juga, coba di ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Dari situ belajar, nyoba lah ngambil KUB satu box ngambil. Sebelumnya memang nyoba belajar ayam Bangkok. Ayam Bangkok 10 ekor ternyata hidup. Jadi mulai cobalah di ayam KUB satu box isinya kurang lebih 105 ekor. 105 ekor. Nah, hidup semua. Nah, ini menariknya. Baru pertama partai istilahnya gini rekan-rekan ya, jangan dilihat untuk 100 ekornya. Kalau untuk pemula 100 itu udah luar biasa banget, Mas. Nah, saya senangnya apa? Mas Dedi ini memulai dari pembesaran atau DOC. Saya sudah berkata kalau rekan-rekan mau langsung induk juga enggak apa-apa. Tapi memang pelajaran terbesar itu di DOC. Nah, kita tanyakan kandangnya tadinya 100 ditaruh sini. Kita tanyakan, Mas, waktu perawatan DOC sampai panen, sebelum kita bicara ketemu nggak untungnya dengan 100 ekor dengan pakan seperti itu, menurut sampean ribetkah atau apakah? Pokoknya penilaian jujur dari sampean. Kalau miara ayam memang kalau awal saya miara 10 ekor itu gampang. Gampang menurut 10 ekor itu. Pakannya sedikit, ngurusinya kelihatan gitu. Tapi habis dari yang 10 masuk ke satu box luar biasa susah. Tapi dari susah itu ternyata lama-lama ketemu jalannya. Jadi pelan-pelan, oh ternyata ngurusin 100 ekor ayam ini seperti ini loh. Jadi yang awalnya makannya cuman 10 gram, 20 gram, nah lambat laun naik lagi 60 gram sampai 80 gram mulai pusing. Apalagi kalau nggak punya campuran makanan ya. Tapi dari situ akhirnya kita jadi nyari tahu nih, kira-kira bagusnya dicampur makan apa, bagusnya yang dedek yang seperti apa. Itu mulai cari-cari, akhirnya ketemu jalannya pelan-pelan. Jadi yang awalnya dapat dedek yang mahal, coba nanya ke tempat yang lain, akhirnya dapat yang agak lebih murah dan lebih murah lagi gitu. Makanya itu Mas, saya sering bicara di YouTube ATM kayak sampean bilang tadi, amati, tiru, modifikasi. Karena keadaan di kandang itu yang tahu adalah peternaknya sendiri. Keadaan ayam itu ya peternaknya sendiri. Mungkin sampean beberapa waktu itu juga mulai memahami kan. Oh, karakter ayam nih
kalau kayak gini sampean sekarang udah ada pengalaman belum? Kayak kalau ayam nyekukru apa gimana? Oh, kalah makan nih. Itu kan pasti dapat dari situ. Pertama kalau kalah, yang jelas kalah makan sih. Karena di satu koloni ayam itu pasti kan ada yang lebih makannya lebih kuat atau dia lebih ganas. Preman ya. Premannya, jadi dia yang dapat makan lebih banyak, sisanya. Intinya kalau dari aku paling yang jelas yang penting cara tempat makannya itu yang penting bisa makan masing-masing sih. Iya, nggak ada yang ngantri. Iya, kalau mulai ngantri itu yang agak susah. Makanya kita lihat ini kandangnya sudah dibongkar kawan-kawan. Makanya kita lihat tempat makannya depan belakang Mas ya. Iya. Depan belakang sama Mas Dedi dikasih. Dan ini saya senangnya apa? Dulur-dulur peternak muda semua. Mas Dedi ini nggak nafsu. Satu, dia pelan-pelan mempelajari dulu pembesaran. Jadi ketika dia sudah aku udah cukup nih. Karena kalau 105 ekor tidak ada yang mati sedikit pun, satu pun nggak ada yang mati, hidup semua, berarti udah luar biasa banget. Nah dari situ akhirnya Mas Dedi pesen bakal induk di kita, pulet. Nah sekarang lagi dipersiapkan untuk kandang. Ke depan ketika pengalaman sudah menurut Mas Dedi sudah dapat, beliau ayo jadi peternak mandiri. Karena untuk memangkas, ya kenapa sih harus dengan peternak rumahan ini saya anjurkan sekarang mandiri Mas. Karena dengan 100 ekor dengan keadaan harga pakan seperti ini tipis. Nah sekarang kalau sudah ngomong untung, tak tanya langsung nih sebagai pemula 100 ekor, untungnya seberapa? Kalau dari pengalamanku, yang memang kalau aku perkirakan keuntungan itu bagus. Cuman karena memang aku masih belajar, jadi poin pentingnya keuntunganku itu ilmunya. Masya Allah. Nah, jadi kalau ngomongin rupiahnya kayaknya nggak sesuai karena kita belajar dengan capeknya kita itu kan kalau ngomongin rupiahnya. Kalau ngomong rupiahnya, tapi dengan kalau aku lihat secara, yang penting aku nggak rugi. Yang penting nggak rugi. Yang penting nggak rugi, tapi untungnya aku dapat ilmunya. Ilmu dan pengalaman. Pengalamannya, ayam yang sakit seperti ini, yang sehat seperti ini, sedikit sudah mulai tahu. Mantap, karena pengalaman itu didapat, bukan diambil atau dipelajari. Pengalaman ini kita dapat sendiri dengan perjalanan waktu ini. Intinya memang action sih. Kalau kita memang cuman mikirin, ya udah akan terpikirkan terus. Tapi kalau kita action, lambat laun jalannya seperti ini. Nah, cocok. Menemukan sendiri, nggak perlu dari Mas cari pakan yang murah di mana, Mas cari pakan yang ini di mana, itu nggak, karena masing-masing daerah tuh beda. Iya, yang penting kita mau gerak. Nah, contohnya kalau kita gerak ketemu, ternyata tetangga kita dapat ternak loh. Nah, betul. Coba tanya dapat pakannya dari mana. Nah, ya paling kayak gitu sih. Apalagi kalau saling sama-sama peternak ini, dia akan sebenarnya ngerasa diuntungkan sih Mas. Udah untungnya kayak gini. Ketika dia nggak punya barang, dia nanya ke kita. Betul, saling mengisi. Nah, berkaitan dengan itu, otomatis awal mula, dan kita juga kemarin, saya nggak jujur Wong ya, aku belum tahu kalau sampai sudah pembesaran. Otomatis untuk pasar kan saya nggak tahu. Boleh berbagi cara membuka pasar kemarin atau sampai memasarkan ayam sampai ini kemarin. Jadi karena aku minim pengalaman, apalagi baru pertama kali jual ayam. Jadi ketika ayam itu sudah mulai masa panen, bingung. Mau dijual kemana itu bingung. Iya, ketika belum dapat ini mau kemana? Belum dapat ini. Kamu udah dapat ayam nih. Ayamnya udah gede. Sekarang coba kamu jual. Mulai mikir kalau jual gimana. Akhirnya sedikit-sedikit ya udahlah. Coba tanya ke pasar dulu. Yang tadinya ke pasar cuman ngeliat-ngeliat, ini mulai nanya. Coba nanya, Mas, kalau ayam pasarannya berapa? Oh sekian. Waduh, ayamku dihargain sekian. Sampai ke Tengkulak itu mulai jalan. Di pasar mulai melipir lagi. Ada yang ngasih harganya agak bagus, tapi masih di bawah itu. Di bawah angan-angan sampean. Angan-angan saya. Akhirnya udah tak putusin, tak jual sendiri ayamnya. Jualnya? Nah, akhirnya karena rumahku deket jalan lalu lintas. Aku bawa ke depan ayamku. Di situ aku tulis jual ayam kampung. Udah, di situ memang 1-2 jam pertama nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lirik. Karena nggak tahu-tahu kok di sini ada jual ayam gitu loh. Kaget lah ya, nggak dihiraukan. Akhirnya aku post di Facebook, lewat media sosial, WhatsApp. Terus akhirnya
ada yang ngubungin. Mulai terus rame. Pertama ternyata orang Bandar Lampung. Jadi dari Bandar Lampung ke sini kan agak jauh tuh. Nah, ternyata yang beli ayam kup yang 20 ekor pertama itu orang Bandar Lampung. Jadi ke sini awalnya dia nelpon, "Mas, ayamnya ada berapa harganya?" gitu. Ya, ayamnya ada sekian, harganya sekian. Ini aku rencananya mau buat catering. Gitu. Catering. Iya. Aku butuh 20 ayam, ada atau enggak? Ada, Mbak, kata saya. Terus ada, datang dia. Datang ke sini terus dia sudah deal-dealan harga, akhirnya udah jadi 20 ekor keluar. Besoknya udah nggak mangkal lagi di depan. Jadi tar dulu, ini luar biasa nih. Lingkungan, dan satu hal saya senang sama jadi dia nggak malu karena buka lapak pinggir jalan dan itu lingkungan dia. Kalau kita mikir gengsi kan pasti jadi gini-gininya tetangga kan Mas ya. Pas sampean mangkal lagi bahasanya, pas sampean buka stand di depan pinggir itu ada laku nggak ayam? Itu nggak laku. Belas. Masya Allah. Nggak ada yang langsung ngambil beli gitu nggak? Cuma nanya doang. Nanya doang. Dan tetangga-tetangga baru tahu itu kalau aku ternak. Jadi gitu. Pas aku jual itu mereka baru tahu. Baru tahu kok punya ayam. Punya ayam. Banyak nggak ayamnya? Ya sekedar nanya gitu. Tapi orderan pertamaku malah dari orang jauh. Terus kan baru 20 ekor nih, ada berarti sisa 80-an ekor. Habisnya apa dari orang-orang mulut ke mulut apa gimana? Yang jelas dari sosial media itu ngaruh ya. Terus akhirnya ada orang yang datang langsung ke rumah ngambil 5 ayam. Lama-lama habis. Ada ya temen keluarga yang mulai udah aku beli ayamnya gitu. Paling enggak support lah mereka. Nah, sisa lah sekitar 60 ekoran ayam, 65 lah sisa. Nah, waktu itu memang bingung nih kalau memang mau keluar lagi 20 per hari mungkin bisa habis. Cuman kalau masih 55 kayaknya udah kelamaan. Ya. Cuman berpikir lagi ya udahlah sambil yang penting doa aja lah. Iya. Tapi akhirnya habis ya. Habis. Itu karena ada orang yang sebenarnya lewat, dia ngelihat kok kayaknya aku punya ayam gitu, lagi ngasih makan ayam. Mampir ada ayam. Iya, ada ayam. Berapa banyak kata dia gitu. Ya ini paling sisanya itu 60-an ekor. Ya udahlah nanti coba tawarin kawanku kata dia gitu. Akhirnya terus ditawarin kawannya. Kawannya kesini. Ternyata kawannya itu kawanku juga. Ternyata gitu. Dunia ayam ini selebar daun kelor ya. Jadi setelah datang dia juga kaget karena aku memang nggak pernah melihara ayam gitu loh. Betul. Nggak pernah melihara ayam. Paling males lah melihara ayam. Akhirnya dia datang. Nah, akhirnya ternyata dia juga kan bakul. Ya udah sama dia ditawar harga sekian. Gak menurutku aku nggak rugi, aku lepas semua ada 60 ekor. Jadi untuk saat ini kan sampean sudah ngambil bakal induk dari kita. Nah, angan-angan untuk ke depan untuk pasarnya sampean sudah punya sendiri atau gimana? Tapi sudah ada. Paling enggak sudah ada gambaran. Udah ada gambaran untuk pasar. Mau ngapain itu sudah tahu. Betul. Jadi Mas Dedi ini pertama bener ini konsepnya sebagai peternak pemula, ambil pengalaman sama ilmunya di ayam. Kedua ambil ilmu dan pengalamannya juga di pasarnya. Kalau dua ini kepegang, insya Allah jalan Mas. Dan satu hal yang saya salut, Mas Dedi nggak gengsi, nggak malu. Nah ini kebanyakan insya Allah ya. Kita berdoa kawan-kawan semoga ya Mas Dedi ini sempulur lah kalau kata orang Jawa, berkah barokah, maju karena ini guyur pelan-pelan. Yang ini dikosongkan. Jadi pulet masih di dalam, ya pulet yang diambil kemarin masih di dalam. Nanti rencana taruh di sini Mas ya. Kandangnya ngikut kita ukuran 2x2. Mas jadi nanti bikin 4 plong. Jadi kan ada 20 ekor 5 ke depan juga. Ya guyur pelan-pelan. Itu proses rekan-rekan. Jadi itulah yang diambil dari sosok Mas Dedi ya. Kalau Anda gengsian untuk bolone dewe Mas ya. Untuk bolone dewe ya. Memang kalau dari basic yang awal profesi itu memang saya yakin bikin kita gengsi ya. Karena 360 derajat. Iya. Boleh tahu sebelum ke ayam sampean? Sebelumnya saya ngajar. Guru. Ya. Terus ya sekarang mau mulai fokus di bisnis dan mulai ngerintis usaha kecil. Semoga ya jalannya di sini. Nah, gitu. Enggak gini, maaf saya potong. Guru sudah resign. Sudah resign. Dan rencana mau fokus ke sini. Iya. Cuma
Tapi tetap diisi kan, karena di ayam ini cuma pagi dan sore, ya. Siangnya sampai tetap ngisi yang lain kan? Yang jelas belajar yang lain lagi. Nah ini cocok kan. Makanya saya kemarin Mas saya mau resign kerja. Oh jangan buru-buru gitu, maksudku jangan buru-buru karena ngelihat mungkin di YouTube saya atau tergiur kata-kata manisku sekian puluhan juta macam itu kan, mungkin tergiur. Kataku Mas jangan buru-buru, pelan-pelan aja dulu, kalau bisa berjalan berbarengan, kenapa harus ini? Nah mungkin Mas Dedi punya alasan sendiri untuk resign jadi guru, dan mungkin juga di pagi dan sore ke ayam, siangnya ke kerjaan lain, usaha lain. Belajar yang lain. Oke Mas, saya minta kata-kata motivasi untuk kawan-kawan kita peternak pemula atau yang mau bergerak dan saat ini masih nganggur. Di samping sudah saya kasih tahu dasarnya, pelajari dulu pasar sama pengalamannya harus kita dapat. Saya minta nih, karena sekarang ini kan zamannya pahit ya, pahit terus. Tapi anak muda yang sekarang ini pengennya instan, minta duit sama orang tua untuk, wah sekarang generasinya pada Mobile Legends sama semua. Makanya saya minta kata-kata dari Mas Dedi dah. Kalau menurut saya yang penting gerak, action. Jangan malu. Betul. Itu aja. Karena kalau rencananya dipikirin akan jadi rencana, tapi kalau rencananya dilaksanain ya insya Allah jadi berkah. Gitu. Jadi kalau mikir terus gak jalan, tapi mikir jalan, itu dapat hasilnya. Kalau mikir terus gak dapat hasilnya. Oke kawan-kawanku, terima kasih sekali lagi. Saya mohon doanya kita sesama peternak, semoga di kandangnya Mas Dedi ini dapat sempulur, kalau kata orang Jawa, berkah barokah. Ini juga lagi proses kandang belum selesai, dan semoga kawan-kawan juga yang saat ini lagi merintis di ayam, semoga sama-sama berkah barokah. Kalau untuk pasar, insya Allah asal Anda pinter, Anda nggak malu kayak cara Mas Dedi tadi, tetap insya Allah dapat pasarnya. Oke, saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya Mas, salam istimewa, salam sukses.